Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di hari Kamis yang cerah ini? Oke, jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Bacain dulu aja ya. Aditya Pratama. Adit, gimana Adit? Ivan, Adit di mana? Masuk nggak tadi? Kelas tadi. Oh, di UPS. Adian Pratama. Alden Pasal. Aldo Danis. Alfian. Angger. Angger di mana Angger? Masuk. Keterangannya? Dwi Prayoga. Enzi Mahesa. Nggak masuk. Keterangannya? Farel. Ibti Jamarta. Irfan Maulana. Marcel Ardana. Masuri. Miftah. Niko 2S. Maulana Ali. Muhammad Rehan. Muhammad David. Muhammad Fahri. Muhammad Fajar. Miko Putra. Oke. Sahril. Vanes. Wawan. Wawan gimana Wawan? Kelas. Sijen. Zulfa. Ivan minta tolong di situ yang di JMP-nya dilepas terus di silakan lagi. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem penyiaran. Dimana dalam sistem penyiaran itu kita memahami tentang perbedaan penyiaran analog dan juga penyiaran digital, dan juga dampak dari penyiaran analog dan juga digital. Sebelum ke materi, saya ada video yang menjelaskan tentang apa sih penggunaan TV analog dan digital itu. Berasal
Saatnya move on. Dari TV analog, kartu minggu pagi, acara masak, infotainment, berita-berita penting, semuanya pernah kita saksikan melalui TV ini. Tapi seiring perkembangan zaman, banyak fitur digantikan oleh TV digital. Sampai akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa siaran TV analog akan dihentikan sepenuhnya. Kenapa? Sebelum tahu alasannya, kita lihat dulu perbedaan TV analog dan digital ya. Kalau dengar kata analog, mungkin terbayang TV tabung yang besar dan berat. Tapi sebenarnya TV flat screen juga ada yang bersistem analog. Perbedaan kedua tipe ini terletak pada transmisi sinyalnya. Sinyal TV analog dibagi menjadi format video bergelombang AM dan audio bergelombang FM. Jadi, kualitas gambar sangat tergantung pada jarak dan lokasi geografis pemancar sinyal. Sementara transmisi sinyal digital berformat bit data, dibanding analog, TV digital juga memiliki banyak fitur interaktif dan bandwidth yang lebih luas untuk menampilkan resolusi high definition sampai 4K. Nah, jadi salah satu alasan dihentikannya TV analog adalah untuk memberikan siaran yang berkualitas tinggi dan jernih bagi masyarakat. Indonesia juga mengejar ketertinggalan jauh proses migrasi digital yang sudah lama dilakukan oleh negara-negara lain. Upaya ini dikenal juga sebagai ASO atau Analog Switch Off. Dikabarkan sekitar 85% negara telah melakukan ASO. Luxembourg bahkan sudah menyelesaikan transisi ini dari 2006, menjadikannya yang pertama di dunia. Sedangkan di Indonesia, ASO baru akan dijalankan secara bertahap dari April sampai November 2022 oleh Kemenkominfo. Transisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, mengingat tingginya penetrasi media televisi di Indonesia dan tidak semua penduduk mempunyai akses untuk serentak mengganti TV mereka. Tapi jangan khawatir, pemerintah sudah siap membagikan perangkat set-top box atau STB TV digital ke 6,8 juta calon penerima bantuan agar TV analog dapat menangkap sinyal digital. Dan STB ini diberikan secara gratis. Jadi pada video tadi kan dijelaskan bahwa sistem penyiaran digital itu lebih jernih dan juga lebih baik dibandingkan dengan sistem penyiaran analog. Nah, dari pernyataan tersebut ada yang tahu nggak kenapa kok gambar pada televisi digital itu lebih jernih daripada televisi analog? Karena televisi digital menggunakan sistem pengiriman sinyal berupa data digital yang tahan gangguan dan tidak berpengaruh noise, sehingga menghasilkan gambar dan suara yang lebih stabil serta kualitas tinggi. Oke, jadi TV digital itu lebih jernih karena televisi tersebut itu menggunakan sistem pengiriman sinyal berupa data digital atau itu biasanya menggunakan data bundar. Kalian kan di kelas 10 pernah diajar bilangan bundar sebelumnya. Nah, itu biasanya digunakan pada televisi digital. Dimana pada data tersebut itu tahan terhadap gangguan dan tidak terpengaruh oleh noise. Nih. Nah, sekarang kita ke materi tentang sistem penyiaran. Jadi sistem penyiaran itu merupakan metode untuk menyalurkan informasi melalui media elektronik. Terdapat menjadi dua jenis, yaitu sistem penyiaran analog dan juga sistem penyiaran digital. Di mana sistem penyiaran analog itu menggunakan sinyal gelombang kontinu dan pada penyiaran digital itu menggunakan data digital atau data bundar yang berguna untuk transmisi yang lebih efisien dan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu kita fokus pada penyiaran analog. Pada penyiaran analog ini, sinyal
adanya gelombang tersebut. Contohnya seperti wifi. Kalau semisal wifi itu kan kalau semisal ada gangguan tembok, biasanya kan agak lemot kayak gitu. Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan kualitas gambar dan juga suara yang kurang stabil. Selanjutnya yaitu ada contoh dari penyiaran analog. Contoh penyiaran analog itu meliputi TV analog. Di sini ada nggak yang masih menggunakan TV analog? Ada. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Analog itu apa? Dan digital itu apa? Yang lebih spesifik aja. Analog dan juga digital. Bukan. Kalau analog itu sistemnya masih manual. Kalau digital itu sudah menggunakan alat. Selanjutnya yaitu sinyal analog itu lebih rentan terhadap interferensi. Jadi sinyal penyiar analog itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca buruk dan juga interferensi dari perangkat elektronika yang lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya gangguan pada siaran. Biasanya kalau di TV itu kayak ada semut-semutnya kayak gitu, terus macet-macet kayak gitu. Jadi hal tersebut diakibatkan karena adanya gangguan interferensi. Oke, selanjutnya yaitu penyiaran digital. Nah, nih berdasarkan kualitas sinyal yang tinggi, penyiaran digital itu mengirimkan informasi dalam bentuk format data biner. Data biner yang tadi sudah dibahas, yang mungkin bilangan biner yang kalian pelajari di kelas 10 itu memberikan kualitas sinyal yang lebih baik dan juga stabil, yang merupakan hal tersebut mengurangi gangguan dari interferensi terhadap interferensi eksternal, sehingga pemirsa dapat menikmati tayangan tanpa gangguan. Itu merupakan keunggulan dari penyiaran digital. Selanjutnya yaitu contoh dari sistem penyiaran digital itu ada TV, T2, yaitu merupakan televisi yang lebih otomatis, kayak misal siarannya lebih banyak. Kalau analog kan kayak ya itu aja lah. Bahkan ada siaran TV yang bilang pada TV analog. Kalau digital kan lebih lengkap. Nah, selanjutnya itu ada DAB plus pada yang menawarkan pengalaman menonton dan mendengarkan yang lebih. Selanjutnya yaitu efisiensi transmisi penyiaran digital. Nah, penyiaran digital ini memungkinkan transmisi sinyal terkompresi lebih kecil, jadi transmisi sinyalnya, sehingga lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan memberikan lebih banyak saluran dalam frekuensi yang sama. Tadi kan dijelaskan bahwa penyiaran digital itu, TV digital itu lebih banyak siarannya daripada TV analog. Selanjutnya itu ada perbedaan dari penyiaran analog dan juga digital. Nah, ini yang pertama pada penyiaran analog. Itu pada penyiaran analog itu mengirimkan sinyal dalam bentuk gelombang kontinu yang membuat rentan terhadap interferensi dan juga cuaca. Tadi sudah disebutkan bahwa penyiaran analog itu sangat rentan terhadap gangguan sinyal, di mana hal tersebut yang membuatnya kualitas gambar dan suara cenderung tidak stabil dan dipengaruhi oleh noise yang tadi sudah dijelaskan sama Irfan. Selain itu, penyiaran analog juga sangat boros frekuensi dan hanya mampu sedikit kanal dengan
fitur tambahan yang sangat minim. Jadi dalam fiturnya itu lebih unggul di penyiaran digital. Nah, selanjutnya yaitu pada penyiaran digital. Pada penyiaran digital itu sebaliknya dari penyiaran analog. Jadi penyiaran digital itu mengirimkan sinyal dalam bentuk data bit. Nah, sehingga menawarkan kualitas gambar dan suara yang lebih jauh lebih tajam dan stabil. Di mana sistem ini sangat efisien dalam hal spektrum yang mampu menampung banyak kanal dalam satu frekuensi. Tadi kan pada penyiaran analog itu kan hanya mampu menampung sedikit kanal, dan pada penyiaran digital itu lebih banyak. Pada penyiaran digital itu juga menyediakan layanan tambahan seperti subscribe, subtitle, dan panduan program elektronik atau APG, di mana penyiaran digital itu jangkauannya sangatlah luas dan konsisten dengan biaya operasional yang lebih efisien karena adanya peralatan yang sangat mudah. Yang selanjutnya itu ada keunggulan dari sistem penyiaran digital. Itu ada 5. Minta tolong Maulana dibaca, ada 5 keunggulan sistem penyiaran digital itu apa sih? Di depan itu dibaca. Ya udah para aja, para yang minta tolong dibaca. Ada 5. Keunggulan sistem penyiaran digital, kualitas gambar dan suara, definisi spektrum tinggi, interaktivitas membuka konten relatif beragam, biaya personal rendah. Oke, jadi sistem penyiaran digital itu memiliki 5 keunggulan. Yang pertama yaitu pada kualitas gambar dan juga suara. Jadi siaran digital itu menghasilkan gambar yang lebih tajam, kayak semisal HD, Full HD, terus dan pada radio, kalau semisal menggunakan radio digital itu suaranya lebih jernih karena data yang dikirimkan sudah dalam bentuk digital dan tidak mudah terganggu oleh noise ataupun cuaca. Untuk selanjutnya, keunggulan selanjutnya itu yaitu pada efisiensi spektrum yang tinggi, di mana siaran digital dapat memuat banyak kanal TV dalam satu frekuensi. Hal tersebut membuat penggunaan spektrum jauh lebih efisien dibandingkan siaran analog yang hanya dapat menampung satu kanal per frekuensi. Jadi keunggulan dari penyiaran digital itu siaran kanalnya itu lebih banyak. Kalau misal di TV analog itu kan nggak ada siaran TV kayak gitu. Nah kalau di digital itu kan ada Mentari, CCTV kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada interaktivitas yang meningkat. Jadi penyiaran digital itu memungkinkan adanya fitur tambahan seperti subtitle. Ada yang tahu nggak subtitle itu apa? Apa sih? Ya, ada semua. Selain itu ada juga layanan interaktif lain tergantung perangkat fitur TV-nya seperti apa. Yang keempat itu pada konten tematik yang sangat beragam. Nah, jadi sistem penyiaran itu jumlah kanalnya kan lebih banyak, sehingga stasiun TV dapat membuat saluran tematik yang sangat beragam. Itu contohnya seperti olahraga, edukasi, hiburan anak-anak. Ya. Kan kalau di TV analog, kalau di siaran Mentari itu kan dari pagi sampai malam kan siarannya itu kartun semua. Jadi kalau semisal punya adik nanti bisa dikasih tahu. Ya, Mentari TV. Nah, dan yang terakhir itu biaya dari sistem penyiaran digital yang sangat mudah. Di mana teknologi
biar bisa seperti TV digital. Siarannya itu biasanya menggunakan apa? Apa? Raffi? Betul tadi apa? Ya, betul. Jadi TV analog itu bisa seperti TV digital dengan menggunakan alat set-top. Nah, untuk TV digital itu kan sudah kayak kanalnya itu, saluran kanalnya kan sudah banyak. Jadi kalau semisal menggunakan set-top itu, TV analog bisa kayak menyeimbangi TV digital tersebut. Yang kedua itu pada biaya update infrastruktur, di mana stasiun TV dan juga pemerintah itu juga harus memperbarui hal tersebut, di mana pembaruan itu terdapat pada pemasaran digital, sistem multiplexing, terus perangkat monitoring seperti itu. Nah, yang ketiga itu pada kesiapan regulasi pemerintah. Jadi untuk transisi dari penyiaran analog ke penyiaran digital itu pemerintah juga harus melakukan kesiapan regulasi. Itu tanpa adanya kesiapan regulasi itu mungkin rencana akan transisi itu gagal. Mungkin dengan tadi seperti yang dijelaskan pada video itu kan melakukan aturan migrasi analog ke digital, terus pembagian frekuensi baru. Terus itu kan kalau misal siaran itu kan ada aturannya ya. Nah, itu bisa dipenuhi aturan siarannya itu bagaimana. Terus kayak perangkatnya itu diverifikasi lagi. Terus yang terakhir itu ada edukasi masyarakat. Jadi masyarakat itu juga harus diberikan informasi, kayak misal orang yang sepuh-sepuh itu kan kalau di rumah kan pasti hiburannya TV. Jadi kalau misal TV analog itu kan semakin lama kan siarannya semakin hilang. Kalau misal mbah yang sepuh itu tidak diberitahu, tidak diinformasikan, itu kan bakal nggak tahu kok kenapa dikiranya TV-nya itu rusak. Kok TV-nya nggak bisa ada siarannya? Masa rusak sih TV-nya kayak gitu. Jadi masyarakat itu perlu diberikan edukasi tentang penyiaran digital. Yang selanjutnya ada dampak transisi dari penyiaran terhadap dunia penyiaran. Jadi transisi penyiaran tersebut itu memiliki dampak bahwa banyak perubahan signifikan pada dunia penyiaran tersebut. Untuk dampak positif dan juga tantangan itu akan muncul dan akan mempengaruhi cara masyarakat itu mengakses dan menikmati konten media. Kayak tadi yang dijelaskan bahwa kayak mbah itu kan kalau di rumah kan hiburannya kan cuma TV. Kalau misal nggak ada TV kan kayak udah mandur kayak gitu loh. Nah, ini untuk dampak positif dari transisi penyiaran. David minta tolong dampak positifnya dibaca di rumah. Ayo. Dampak positif transisi penyiaran. Inovasi konten meningkat, peluang ekonomi kreatif, akses informasi lebih luas, standarisasi global diadopsi, integrasi dengan teknologi internet. Oke. Jadi dampak positif transisi dari penyiaran analog ke penyiaran digital itu ada 5. Yang pertama itu ada inovasi konten yang meningkat, di mana penyiaran digital itu memungkinkan kualitas gambar yang lebih baik serta kapasitas kanal yang lebih banyak, di mana hal tersebut akan mendorong stasiun TV dan juga kreator untuk membuat program yang lebih kreatif, variatif, dan modern. Yang kedua itu ada peluang ekonomi kreatif. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa stasiun TV dan juga kreator TV itu
juga harus berkembang. Dengan hal tersebut akan banyak pekerjaan baru yang muncul di bidang editing, animasi, digital grafis, dan produksi konten digital. Kan sekarang di media sosial itu kan banyak yang membuka lowongan pekerjaan editing kayak gitu toh. Dapat membuat ruang ekonomi yang sehingga itu ada akses informasi yang lebih luas. Jadi teknologi digital itu membuat informasi dapat disebarkan dengan kualitas tinggi ke wilayah yang lebih luas, di mana masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang akurat. Kayak misal ya, itu yang bakal ada tsunami itu kan banyak di media sosial, di televisi itu kan ada pemberitahuan kalau bakal ada tsunami kayak gitu. Jadi adanya penyiaran digital itu akan lebih mudah informasi itu disampaikan, kayak lebih upgrade kayak gitu. Selanjutnya itu ada standarisasi global diadopsi. Nah, di mana penyiaran digital itu mengikuti standar internasional. Jadi kayak tadi di negara mana tadi itu kan sudah mengikuti salah jalannya. Dan sekarang di Indonesia kita harus juga perlu upgrade dalam sistem penyiarannya juga. Yang terakhir itu pada integrasi dengan teknologi. Jadi siaran digital itu dapat digabungkan dengan layanan berbasis internet seperti streaming, video, TV kayak gitu. Jadi kayak misal di TV digital itu kan bisa melihat YouTube, Netflix kayak gitu. Nah itu kayak berintegrasi kayak gitu loh, seperti teknologi. Nah selanjutnya ada dampak negatif dari transisi penyiaran analog ke digital. Itu ada 3, yaitu kesenjangan akses teknologi. Dimana kalau semisal TV analog tidak ada set-top box, itu mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kalau semisal TV analog tidak menggunakan set-top box, mungkin tidak bisa menyamai TV digital. Mungkin akses terhadap perangkat dan juga sinyal digital juga masih terbatas. Jadi disarankan untuk TV analog itu menggunakan agar bisa dapat mengakses TV digital tanpa harus membeli perangkat penyiaran digital. Yang selanjutnya ada adaptasi lembaga penyiaran. Jadi stasiun TV dan juga lembaga penyiaran itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya. Jadi proses tersebut itu juga membutuhkan penelitian, pelatihan, pembaruan perangkat, serta penyesuaian sistem kerja. Nah, yang terakhir ada perlunya regulasi ketat. Jadi transisi analog ke digital itu membutuhkan aturan yang jelas tentang penggunaan frekuensi, standar perangkat, distribusi konten, dan juga peralihan konsumen. Oke, jadi itu tentang sistem penyiaran dan analog dan juga digital. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai garis aja, kelompok. Nanti mengerjakan LKPD yang saya berikan. Nih, nanti kelompoknya ditulis pada kolom atas. Nah ini nanti ada kotak di samping kiri. Nanti jawabannya ditulis di situ ya. Ya nanti kalau sudah dikerjakan nanti presentasi di depan seperti biasanya. Ayo dikerjakan kelompok ya. Ayo Eva dikerjakan. Siapa yang mau berban?
di bawahnya lo bisa. Kenapa kok bagus sini? Temanmu lihat dan kalau nulis di bawah ya gitu kok malah di bawah. Mana dibaca? Saya mau dulu.
Ayo gitu loh ya. Itu. Irfan. Itu punyanya siapa? Irfan. Irfan, alarm apa? Itu alarm apa? Alarm FM. Mama tidur sama mama sudah? Sudah belum? Kenapa? Kamu marahin sama Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kembali kerja anggota kelompok 1 Irfan, 2 Farel, 3 Putra, 4 Dwi. Tujuan diskusi 1. Mampu memahami perbedaan karakteristik penerimaan dengan analog dan digital dalam kondisi sinyal lemah. 2. Murid dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sinyal digital membutuhkan kekuatan minimum tertentu untuk dapat ditampilkan. 3. Murid dapat bekerja sama dalam menganalisis kelebihan analog atau gradual degradation dan kekurangan digital pada kondisi geografis tertentu. Yuk. Bukan masalah di beberapa wilayah siaran analog masih dapat diterima meskipun kualitas buruk ataupun bersumur. Namun siaran digital hanya muncul jika koneksinya mencapai ambang batas tertentu. Jika tidak, siaran digital langsung hilang dan tidak dapat ditampilkan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa sistem analog bisa menampilkan kekuatan digital? Karena sinyal analog mengalami gradual degradation meskipun sinyal melemah, sebagian informasi masih ditangkap sehingga dapat tidak muncul meskipun kualitas menurun. 2. Kenapa kita memiliki batas minimal sinyal belum bisa menampilkan gambar? Karena kita berdebat berdasarkan arah minimal data biner yang harus diterima. Jika sinyal kurang dari limit data, tidak bisa diterima gambar hitam merah. Apa yang membedakan gradual degradation analog dan digital effect digital? Gradual degradation analog Ada pesan apa? Gradual degradation analog menurun perlahan atau bersumur. Efek bisa tetap seni sampai lalu tiba-tiba hilang. Solusi teknis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan digital siaran tersebut? Menambah jumlah pemancar atau repeater, menggunakan antena UHF dengan daya tinggi, menggunakan arah hidangnya, pemasangan buzzer membuat sinyal. sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan yang disampaikan kelompok 1, dari kelompok 2, 3 dan juga 4, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok 2, jadi kesimpulan dari pernyataan kelompok 1 tadi bahwa sistem analog itu masih bisa menampilkan gambar meskipun kualitasnya buruk karena sinyalnya melemah secara perlahan, tidak langsung hilang kayak gitu, sehingga sebagian informasi yang dijaring itu tetap dapat diterima. Hal tersebut berbeda dengan penyiaran digital yang membutuhkan sinyal minimal agar data benar dapat dibaca. Itu kan kalau semisal TV digital itu kalau semisal sinyalnya buruk itu kan otomatis langsung hilang. Kalau di penyiaran analog itu kan perlahan, kayak kesemutan dulu, semut terus baru hilang. Selanjutnya siapa yang mau
komunikasi beda respon sinyal dalam kurung tersebut dan digital jadi beredar sinyal ini kan berubah saja jika untuk kamu mengembangkan kemampuan menilai data mengalami kualitas penyiaran 4 kamu menyimpan penyesuaian data serta perangkat pendukung untuk menjaga dan menyiapkan dari berbagai data dengan masalah Pelan-pelan ya. dan kalau dapat ini dapat Pelan-pelan ya. betul cara gangguan untuk cara atau cara berdesis akan secara kita kualitas gambar memang baik sampai kondisi tertentu belum sebelum sinyal udah diklaim nomor 1 Bapak analog mengalami degradasi benda gambling karena sinyal analog sudah terpengaruh kelembapan hujan dan badai sehingga amplitude sinyal menurun gambar semakin bersebar akan digital berbeda karena kita membutuhkan data biner resiko jika sangat rusak oleh cuaca dan tidak mencapai nilai minimum sistem tidak dapat membaca data awal buka, awan tebal, angin kencang, kelembapan tinggi, dan detik. Sekian, assalamualaikum. Ya, presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi dari kelompok 2 tadi itu membahas tentang penyiaran analog yang sudah mengalami penurunan kualitas saat hal tersebut dikarenakan gelombangnya
Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang gambar kerja. Mengapa kendaraan besar dapat mengganggu senjata anak? Karena kendaraan besar, terutama yang berbahan menghasilkan koreksi sehingga siang alarm bunyi tidak stabil. Mengapa gambar tersebut tidak terlihat pada digital? Karena sinyal digital berbentuk data biner 0 dan 1 yang memiliki kemampuan koneksi kesalahan error connection sehingga noise kecil tidak langsung mempengaruhi gambar. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir kelompok 3. Yuk, maju depan.
Sijan? Oh, aneh. Sijan iya. Yes. Oh iya, tulis di atasnya di atas atau di bawahnya ditulis nama kalian ya.
kasih.